Mas Firdaus, silakan maju ke depan. Semua orang tertawa lepas ketika aku berdiri di depan kelas dengan mulut yang tak bisa berkata-kata. Hanya ada takut yang kurasakan. Lalu, tawa itu pun semakin keras. Dan itulah awal dari trauma panjangku. Aku pun memilih diam. Tahun demi tahun berlalu hingga aku tumbuh menjadi seorang ayah. Sebagai ayah, aku tak ingin anakku mewarisi ketakutanku. Menurut penelitian, keterlibatan seorang ayah dalam mengajak anak membaca dan berdiskusi bersama dapat meningkatkan literasi sejak dini, membentuk keberanian dan rasa percaya diri pada anak. Untuk itu, mari ajak anak-anak Anda untuk berkunjung dan berliterasi berawal dari pengenalan perpustakaan. Pagi itu, aku pun tersadar dan bergegas menuju perpustakaan. Perpustakaan daerah Kabupaten Kendal, tempat di mana aku kembali belajar. Di antara rak-rak buku, aku menemukan ilmu yang dulu tak sempat kupahami. Dari halaman demi halaman, aku belajar agar bisa mengajari anakku menjadi pribadi yang berani dan percaya diri. Perpustakaan adalah ruang belajar sepanjang hayat bagi semua orang tanpa mengenal perbedaan. Anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, dan bahkan mereka yang mengalami keterbatasan fisik pun memiliki hak yang sama untuk belajar. Bahkan, dunia yang gelap sekalipun menemukan cahayanya di perpustakaan. Duniaku pun bermula dari sini. Dengan tekad dan keberanian, kutumbuhkan literasi itu kepada anakku melalui pembiasaan dongeng sebelum tidur. Kubacakan cerita sederhana, kuajarkan ekspresi dan intonasi suara, kubangun eksplorasi kosakata, kuhubungkan sebuah cerita dengan gambar visual, serta kulatih ia untuk memahami makna cerita. Hingga akhirnya, literasi itu membudaya menjadi pembiasaan membaca nyaring 30 menit setiap hari. Babat Tanah Kendal, Nipanensari kemudian pergi ke desa tersebut dengan harapan yang melatihnya untuk memahami isi cerita, berani berbicara, dan mampu mengekspresikannya melalui intonasi yang tepat. Setiap cerita yang dilatih hari demi hari bukanlah sekedar rangkaian kata belaka, melainkan pembentukan karakter dan keberanian. Melatih anak mendongeng dengan rutin adalah proses panjang yang tak selalu mudah. Namun, percayalah,
usaha yang sungguh-sungguh tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dari latihan yang tak pernah berhenti, akhirnya ia pun berhasil lolos sebagai finalis lomba mendongeng tingkat nasional. Hari itu, aku pun lebih gugup darinya. Saat ia berdiri dan mulai bercerita, aku pun teringat suara yang dulu ditempa, kini menggema di panggung nasional. Hei, monyet dan semua hewan hutan, berani sekali kalian mengambil makanan di wilayahku. Terbiasa mendengar dongeng sebelum tidur dari orang tua, menjadikanku sangat cinta dengan buku. Dari kebiasaan tersebut, aku tumbuh hingga menjadi juara 1 lomba mendongeng tingkat nasional. Bagiku, membaca bukan sekedar berkompetisi. Dengan membaca, aku bisa memperkaya ilmu dan melihat dunia lebih luas. Terima kasih Abi dan Umi telah mengajariku berliterasi melalui mendongeng. Dari membaca, aku belajar menulis, dan dari menulis lahirlah buku karyaku sendiri berjudul Si Gembul Sapi yang Sombong. Jangan lupa pergi ke Dinarpus Kendal. Banyak buku, banyak belajar, banyak pintar, tambah literasi. Terima kasih, dadah. Jika putriku pun berani bersuara dengan berbekal kemampuannya, maka aku pun mulai termotivasi untuk belajar menjadi sosok ayah yang berani, percaya diri, dan bermanfaat untuk orang lain. Jika seorang ayah yang pendiam sepertiku bisa menemukan keberanian di antara rak buku, maka siapapun bisa menemukan masa depannya dimulai dari sini. Mari tingkatkan membaca dan berani untuk mencoba.